Teknologi dan inovasi adalah dua hal yang gak bisa lepas dari Formula One, baik itu dari bagian mesin, bodi, sayap, dan lain-lain. Semuanya dikutik sampai titik ke dasar hingga limit untuk menemukan performa semaksimal mungkin dalam balapan. Bahkan gak jarang, beberapa dari mereka kadang ada yang kelewat batas inovasinya, bahkan sampai-sampai di-banned karena melebihi batas regulasi. Tapi tetap, semua itu tujuan cuma satu, yaitu menang. Nah, ngomongin soal teknologi, ada yang kepo gak sih? Kira-kira seberapa jauh perbandingan teknologi antara mobil 90-an hingga mobil era sekarang? Dan jawabannya adalah secara overall mirip ya, hampir mirip, dan bahkan kasarnya mobil 90-an itu bisa dibilang lebih robot daripada mobil era sekarang. Tapi kalau secara safety, emang safety-nya jauh banget berkembangnya. Ya kita tahu lah, F1 di era itu tuh kokpitnya benar-benar sangat amat terbuka. Bahkan pundak aja kadang-kadang nggak ke cover. Tapi secara overall teknologinya, mobilnya lebih robot daripada era sekarang. Lah kok bisa? Karena era 90-an hingga 2000 adalah era di mana hampir seluruh inovasi keluar dengan bebas. Apa aja teknologi itu? Let's go kita bahas. Traction Control. Traction Control adalah hal yang kita kenal sebagai fitur keselamatan di mobil jalan raya saat ini. Dan awalnya dulu pernah loh Formula One pakai teknologi ini. Simpelnya TC atau Traction Control ini bertugas untuk menjaga grip dan juga posisi mobil tetap stabil di setiap kondisi. Dengan cara menggunakan program di ECU atau ECU-nya dengan mengurangi power mobilnya. TC bisa mengurangi power dengan dua cara, dengan ngekat dari semprotan atau injeksi bensin, ataupun dengan mengekat percikan di pengapian busi. Dan mereka bekerja dengan mengkat power untuk mengontrol power yang keluar dari mobilnya, agar mobil mendapatkan traksi yang pas saat masuk dan juga keluar tikungan. Tapi biasanya yang dipakai itu yang di-cut bensin ya, karena ya selain emang lebih aman dan juga bisa lebih kontrol efisien, dan juga bisa lebih hemat bahan bakar. Cara kerja TC itu gimana sih bang? Oke. Jadi begini, simpelnya ya. Jadi misalnya kita gaspol nih, tapi keadaan mobil itu belum siap dan baru keluar tikungan. Dan otomatis mobil siap keluar tikungan itu belum siap untuk menerima power yang gede. Dan komputer sudah mendeteksi itu semua, atau tahu traksi di ban mobilnya belum siap untuk menerima power 100%. Jadi di-cut sama komputer tenaganya. Dan komputer hanya mengeluarkan output power sesuai dengan grip yang ada. Dan itu semua menghasilkan suara seperti kasar atau berebut kayak gini. Sven past the packed house veranda into the left-hander at East Terrace Bend, round the right-hander again at Flinders into East Terrace. Nah, di saat suara itu muncul, itu tandanya komputer sedang menahan power sampai posisi mobilnya tetap stabil. Dan baru ngelepasin semua tenaganya kalau posisi mobilnya sudah siap menerima power 100%. Nah, itu kapan bang? Nah, itu ketika suara TC-nya akan hilang atau suara kasarnya hilang, itu menandakan bahwa mobil sudah siap menerima grip dan juga power, dan powernya pun keluar 100%. Contohnya kayak di video ini, saat Alonso nginjek gaspol, yang dimana gaspol saat keluar tikungan, sekarang itu pasti melintir. Nah, tapi di era itu, mobilnya nggak akan melintir. Karena TC komputernya sudah mengontrol semuanya. Gak cuma keluar tikungan, TC juga mengkat power saat masuk tikungan. Itu juga ngebantu saat masuk tikungan. Karena jikalau pembalap turun giginya kecepatan dan mengakibatkan over engine brake, komputer akan membantu dan juga mempertahankan mobil tetap stabil. Karena takutnya rear locking atau ngelock bagian belakang kalau over engine brake. Tapi dengan teknologi ini, bukan berarti mereka anti spin ya, dan gak pernah melintir. Pasti melintir kok masih. Tetap skill balap dibutuhkan di sini. Karena sekelas Schumacher aja pernah kok melintir di mobil era ini gitu tahun 2004. Dan Ayrton Senna pun pernah juga di Imola pada tahun 93. Gila, tapi canggih ya. TC ini tuh biasanya sangat berguna di balapan basah gak sih? Karena kan kalau balapan basah agak sulit ya buat ngegas kan ya, licin gitu. Dimana mobil sangat susah banget menemukan traksi. Dan komputer akan membantu mengontrol output power dan menstabilkan mobil saat hujan itu. TC ada di Formula One sejak tahun 90-an awal, hingga di-banned pada akhir musim 1993. Tapi sempat kembali pada awal musim 2001 hingga akhirnya di-banned lagi pada akhir musim 2007. Dan sejak 2008 hingga sekarang, gak ada lagi traction control dan gak ada lagi yang bantu kontrol traksi. Jadi zaman sekarang itu bener-bener pure kaki pembalap yang ngatur gas, power output yang keluar dari mobil mereka masing-masing. ABS. ABS adalah perangkat elektronik yang sudah ya tidak asing lah buat kita zaman sekarang ya kan ya. Dimana dia sangat berperan banget dalam mengurangi resiko kecelakaan saat ada rem dadakan atau jalan yang licin. Nah tapi pernah gak sih kita mikir kayak gimana ya kalau Formula One pakai ABS gitu? Tapi apakah pernah gitu kan? Dan jawabannya yes pernah. Dari awal 90-an hingga 1993. Sedikit sejarah tentang ABS. Awal-awal ABS itu didevelop oleh seseorang asal Prancis bernama Gabriel Foissy pada tahun 1920-an hingga ditesting pada tahun 50-an di berbagai macam pesawat. Nah karena dulu kan dipakai buat pesawat gitu, karena pesawat di era itu sudah bisa menyentuh 260 km per jam saat landing. Jadi butuh banget fitur ini buat keselamatan saat landing di pesawat saat di era itu. Nah pada tahun 60-an teknologi makin bagus saat dipakai di pesawat legend
Lamborghini Supersonic yaitu Concorde, hingga sampai dibuat lagi dan dipopulerkan oleh Mario Palazzetti aka Mr. ABS, dan pertama kali diimplementasikan ke mobil pada tahun 70-an. Oke, lanjut ke Formula One. Sebenarnya teknologi ini itu datang dan juga di-develop di pertengahan tahun 80-an. Tapi karena saat itu terlalu kompleks dan juga komputer belum canggih-canggih banget, jadi kita harus nunggu hingga awal 90-an buat development semuanya sudah canggih. Dan akhirnya bisa dipakai di mobil F1. Cara kerjanya bang? Oke, ABS sama KTC. ABS itu punya ECU juga atau punya ECU dan sensor kecepatan di setiap 4 roda mobilnya dengan sistem rem hidrolik. Dan ECU-nya mengontrol dan juga memantau semua kondisi dan juga kecepatan ban saat mengerem. Karena kalau ada salah satu ban yang kecepatannya nggak sama dan berpotensi untuk mengunci, si ECU atau ECU ini akan memberikan signal dan komputer akan mengurangi tekanan rem yang diberikan kepada mobil. Jadi meskipun kita injek pol remnya, tapi tekanan rem yang diterima pada mobil itu nggak pol banget. Pembalap Formula One kan emang dasarnya jago ya kakinya gitu buat kontrol gas, kontrol rem, karena ya sebelum ini kan nggak ada teknologi ini gitu. Ditambah teknologi ginian, udah makin kenceng gak sih di mobil balap-balapnya juga. Karena sebelum teknologi ini ada, kita sering banget beberapa kali lihat pembalap kayak overshoot lah saat di tikungan, telat ngerem dan juga ngunci lah, atau ngelebar lah, atau hampir nabrak lah karena ngeremnya telat. Nah, ABS mengatasi semua masalah ini. Maka nggak heran, kurun waktu 90-an awal hingga 1993, kita jarang banget lihat di balapan pembalapnya pada ngunci remnya. Karena tim-tim kaya atau tim-tim yang gede pada pakai ABS semua. Tapi pada saat era teknologi yang maju ini, banyak banget yang hate komen tentang itu semua. Gak ada yang seneng lah gitu. Banyak yang bilang kayak, wah TC sama ABS terlalu memanjakan pembalap gitu. Semuanya sekarang tergantung mobil, pembalap gak lagi ngatur mobil. Pembalap zaman sekarang cuma belokin mobil sesuai arah sirkuit doang, gak seru gitu. Terus mobilnya kayak robot, waduh kacau kan. Hingga akhirnya semuanya di-banned pada akhir 1993. Active Suspension. Ini dia favorit kita semua, si robot suspensi aktif atau active suspension atau suspensi yang hidup lah gitu loh. Adalah sebuah perangkat yang bisa ngebantu untuk mengatur setelan ketinggian dan juga suspensi yang pas di setiap tikungan tergantung sirkuit. Pertama kali dikenalkan pada tahun 80-an awal dengan tim Lotus yang menciptakannya dan tim Williams yang menyempurnakannya pada awal 90-an. Teknologi ini sayangnya nggak begitu ngefek di era 80-an awal ya. Karena kayak TC sama ABS tadi, komputer belum terlalu canggih pada masa itu. Jadi harus nunggu hingga tahun 90-an awal dimana komputer sudah mulai canggih gitu loh. Baru semua bisa di-develop dengan maksimal. Dan mobil tim Williams lah yang sangat lagi-lagi berhasil dalam memakai konsep ini. Emang Williams tuh dari dulu jagonya elektronik kayaknya nih. Terus cara kerjanya gimana bang? Simpelnya adalah active suspension ini bekerja layaknya AI robot. Dan dia mendeteksi keberadaan mobil di setiap tikungan berapa. Nah habis itu, dia akan menyetel ketinggian dan juga suspensi mobil ke setelan yang pas di setiap tikungan agar mendapatkan grip dan juga traksi yang maksimal dan juga handling nikung yang enak. Karena kan kalau kita setel sendiri kan ya secara manual, misalnya mobilnya kita setel agak tinggi, nah suspensinya nanti di tikungan yang butuh suspensi rendah malah nggak enak mobilnya. Terus kalau setel rendah nanti pas di tikungan yang butuh tinggi mobilnya nggak enak juga. Nah jadi labil kan, serba salah jadinya. Nah dengan adanya active suspension ini, kita serahin aja ke robot. Karena dia yang ngatur kan di setiap tikungan. Misalnya tikungan 1 nih, butuh setelan yang lembut dan juga tinggi suspensinya. Oke, mobilnya diganti setelannya sama si robot ini. Nah ketika lurusan atau butuh drag yang lebih dikit, nah suspensinya bakal ngelow untuk meminimalisir drag. Dan juga saat tikungan, suspensinya akan balik lagi seperti awal agar optimal saat di handlingnya. Wah gila kan? Canggih banget coy, kayak AI anjay. Tapi bukan berarti teknologinya langsung bagus ya, enggak kok. Williams pun perlu 1-2 tahun buat teknologinya bagus gitu. Hingga pada tahun 92, mobilnya benar-benar sempurna hingga tahun 93. Nah langsung dah, semua orang langsung pada ngikutin pakai suspensi aktif. Tapi mereka udah telat, jadi nggak keburu buat ngejar Williams. Tapi endingnya ya kayak tadi itu, orang-orang tuh pada nggak suka mau mobil kayak robot, dan akhirnya dihapus juga. Selain karena orang yang nggak suka, karena pembalap jadi kayak kegampangan gitu nyetirnya, biaya cost dan juga development ini juga mahal banget. Dan cuma tim-tim kaya doang yang bisa nge-afford ini semua. Tim-tim kecil nangis di pojokan. Nah terus perbedaannya jauh nggak sih bang? Antara mobil yang pakai active suspension sama mobil yang pakai suspension yang konvensional biasa. Mari kita lihat. Tikungan Eau Rouge di Spa pada era 90-an awal, di era itu tuh mobil emang belum bisa gaspol ya atau flat out di sana, atau dikata masih lepas gas lah. Nah tapi Williams FW14B bisa hampir flat out di situ atau hampir gaspol di situ tanpa ngelepas sedikit pun. Sementara kalau kita bandingin sama Ferrari Gen Alesi pada tahun 91, dia ngelepas gas sangat-sangat banyak karena mobilnya kurang kuat downforce atau handling yang nggak bisa nanggepin tikungan itu. Dan dimana? Mari kita bandingin.
Nah, kelihatan kan bandingannya? Nggak heran, mobilnya bisa unggul 1 detik kadang-kadang di kualifikasi. Emang gila nih Williams tahun itu. Semi-automatic gearbox. Sebagai teknisi Formula One dan juga pendesain mobil, John Barnard saat itu sangat pengen bikin mobilnya jadi seramping mungkin di bagian kokpit, agar efek aerodinamis lebih baik dan juga mobil lebih kenceng. Tapi masalahnya, kokpit di era itu harus lebar mau nggak mau, karena harus ada ruang ekstra untuk persneling gigi 6 percepatan berbentuk H manual yang sangat memakan ruang. Nah, John Barnard benci itu semua, hingga dia datang dengan sebuah ide, yang dimana dia tuh mau ubah persnelingnya yang tadi manual di bawah kayak H pattern doang, dihapus semuanya, diganti dengan pedal di setir dan menggunakan sistem komputer untuk mengatur transmisi gearbox dalam pergantian giginya, atau semi-automatic gearbox. Dan dengan itu semua, bentuk space kokpit mobilnya bisa jadi lebih kecil, dan bahkan cuma seukuran badan pembalap doang. Plus ngoper giginya jadi lebih gampang. Hingga mobil pertama yang pakai teknologi ini adalah Ferrari 640 pada tahun 89, dan mobil ini memulai debutnya di seri pertama pada tahun itu, di GP Brazil Sao Paulo. Dan hasilnya langsung menang. Woi gila, kenceng banget gak sih? Tapi apakah itu semua pertanda bagus? Oh tentu tidak. Karena setelah balapan ronde pertama, mobil ini langsung rungkat seadanya. Rapuh banget, gampang jebol, mesin V12 jebol, gearboxnya jebol. Ya namanya awal-awal ya kan. Jadi gearboxnya belum cukup kuat buat digebel sekeras itu. Tapi gini, mobilnya emang sih gampang jebol atau gampang rapuh ya. Tapi sekalinya awet atau finish, ini mobil kenceng banget loh dengan semi-automatic gearbox itu. Jadi kan kesimpulannya kayak teknologi ini tuh bagus sebenarnya. Cuma emang perlu ditemukan sedikit formula untuk bikin gearboxnya lebih kuat. Nah langsung dah para ngikutin, lagi-lagi Williams, si FOMO emang teknologi. Tapi jago sih, bagus gitu FOMO teknologi. Dimana mereka saat itu udah punya semuanya gitu. Plus ditambah semi-automatic gearbox gitu. Waduh, udah gak kekejar lagi tuh mobil. Dan inovasinya John Barnard itu, awalnya mungkin diketawain kali sama orang-orang kali ya. Ya gigi mencet-mencet ya, jebol ya, nggak real man ya, nggak reliable. Ujung-ujungnya mereka pada ngikutin. Dan dipakai bahkan hingga sekarang lagi kan. Gila emang. Di mobil road car, mobil sports car, mobil biasa pun dipakai sekarang kan. Tapi pernah loh, F1 saat itu saking canggihnya, di balapan mereka hampir bisa otomatis giginya kalau mereka mau. Kayak kita lihat di onboardnya Ayrton Senna pada tahun 93 di GP Australian GP Circuit Adelaide. Dia naikin gigi, oke lah naikin sendiri. Nah tapi setiap turunin gigi, dia mencet satu tombol tiap mau masuk tikungan. Dan tombol itu berfungsi untuk menurunkan gigi secara otomatis. Turun giginya pun gak sembarangan guys. Komputernya tahu dia tuh ada di tikungan berapa, jadi dia akan turunin gigi sesuai kebutuhan tikungan. Misalnya komputer deteksinya, wah kita di tikungan 3 itu cuma butuh turun 1 gigi, yaudah komputernya turun 1 gigi doang, teng. Which are being redeveloped with the old facade. Nah misalnya di tikungan 10 yang kayak hairpin tajam kayak gini, dia akan turunin dari gigi 6 ke gigi 1 atau gigi 2. Orang gila emang. From 6th to 2nd for racetrack hairpin, Senna leads. All the corporate hospitality. Komputernya tahu loh dia tuh ada di mana, jadi dia nyesuaiin aja gigi berapa gitu loh. Wah gila sih. Bahkan saking gilanya, saking canggihnya, F1 pernah hampir cuma jadiin 1 gigi doang dengan teknologi CVT. Nih kita dengerin suaranya. The electronics do all the work for him. Changes an icon. Ya betul sekali, karena itu CVT gigi cuma 1. Apa cok, garing banget anjay, mobil yang gak ganti gigi. Tapi syukur nggak jadi ya, karena selain emang ya ngilangin esensi balapan, gearbox CVT saat itu belum sekuat transmisi gearbox biasa dalam menahan durasi balapan Formula One yang sampai 2 jam. Karena belt CVT belum ada yang sekuat itu gitu buat nahan sampai lari 300 km per jam selama itu. Dan yap, itulah sejarah teknologi Formula One episode 1. Sejarah apa lagi mau kalian tahu? Thank you for watching. Jangan lupa subscribe.